Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya dari channel AMO atau Ahli M1. Oke, saya sudah lama sekali tidak membuat konten tentang analisa atau left trade-nya ya. Oke, kali ini saya akan membahas dan sekaligus saya langsung left trade. Di sini saya seperti biasa ya. Saya akan left trade di instrumen BTC USD ya, atau Bitcoin. Ini ya teman-teman ya. Ini saya akan bertrading di instrumen BTC USD. Oke, langsung saja ya teman-teman ya, nggak usah panjang lebar bicara, langsung menganalisa. Ini mumpung ada momen untuk kita eksekusi. Nah, topik sekarang ini, pembahasan sekarang ini saya akan menjelaskan tentang hidden market atau market yang lagi istirahat, istilahnya kayak gitu ya teman-teman ya, atau yang namanya itu market atau orang-orang yang menyebutkan itu market inside bar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan market yang inside bar. Nah, kondisi semacam ini artinya ada orang bilang ya itu kondisinya marketnya lagi istirahat, katanya sih. Jadi banyak orang atau trader di luaran sana ketika ada atau melihat candlenya itu berbentuk berbentuk inside bar. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini lagi ada inside bar 2 kali. Saya akan mengupas tuntas pergerakan candle sewaktu dia inside bar atau outside bar ya. Itu sama aja. Yang dimana itu kata orang-orang, kata para trader di luaran sana, itu katanya itu marketnya itu sedang istirahat, seperti itu sih. Cuman kalau saya sih mengartikannya bukan begitu. Tetap walaupun dia itu yang katanya itu inside bar itu istirahat, itu tetap dia itu masih akan melakukan pergerakan. Dia itu masih melakukan suatu laju menerus bergerak. Dia akan menentukan ke arah mana dia akan bergerak. Itu yang dimaksud. Ini saya contohkan ya teman-teman ya. Di sini ini di time frame M30 TF30 ini ada suatu offset bar. Contohnya seperti ini offset bar. Candle hijau ini ya, candle hijau ini dan ini titik terendah dan ini titik teratas. Dia candle berikutnya yang masih di dalam candle sebelumnya, itu dinamakan keadaan candle outside bar. Kalau inside bar itu belakangnya, kalau outside bar itu depannya, kalau inside bar belakangnya. Oke teman-teman ya. Nah, itu semua kalau saya mengartikan itu, dia itu masih tetap ingin melakukan pergerakannya itu seperti apa, pergerakannya itu sampai mana. Dia bergerak itu hanya sebatas ini
candle yang menutupin gitu loh, bergeraknya hanya sebatas ini. Nah, yang akan saya ajari ke teman-teman semua bahwasanya kita akan mencari point entry hanya di dalamnya candle offset bar ini teman-teman ya. Cara menganalisanya seperti ini. Oke, kita kasih tanda ya teman-teman, seperti ini ya. Kita kasih tanda. Ini ada dua offset bar teman-teman. Yang kedua ini H1 teman-teman. Nah, H1 kita juga kasih tanda ya teman-teman ya. Di sini ada offset bar, dan kemudian kita turun ke M30, kita kasih tanda offset barnya yang M30. Kita kasih warna berbeda ya teman-teman ya, supaya kita tidak keliru. Warna apa ya, warna ungu. Kita kasih warna yang berbeda untuk di candle M30 nya, warna ungu, supaya ada perbedaan antara batas dari candle H1 dengan M30. Oke, cara menganalisanya seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita akan mencari entry point hanya sebatas di area ini aja teman-teman ya. Kita akan mencari entry point hanya sebatas sini sama sini sama sini sama sini. Untuk awal kali kita hanya mencari di sebatas ini aja ya teman-teman ya. Oke, apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah ketemu seperti ini ya? Kita langsung turun ke berikutnya teman-teman. Nah, ketika sudah turun, apakah dia membentuk suatu info? Ternyata kalau kita sudah turun di frame bawahnya, tapi bawahnya pas itu masih belum mengeluarkan info atau membentuk info, itu artinya masih belum kita jadikan patokan atau belum bisa dianalisis. Jadi kita harus turun lagi, berarti kita harus turun ke frame bawahnya ini. Oke, di sini di M5 ini sudah ada informasi untuk pergerakan ya teman-teman, pergerakan ke bawah. Oke, ini ada di M5 ini sudah terjadi teman-teman. Nah, terjadi ini ya teman-teman ya, saya kasih tanda ini, dia akan memungkinkan untuk melanjutkan perjalanannya untuk turun sesaat ya teman-teman ya, bukan berjam-jam, tapi hanya sesaat, sebatas pada candle yang ada. Oke, kalau kita sudah ada marking point di M5, kita turun lagi karena M5 ini masih menunjukkan informasi. Jadi kita mencari poinnya di bawahnya lagi. Oke, ini sudah ketemu ya teman-teman ya. Kita lanjut, kita cari poin. Oke, di sini sudah ada momen. Kita langsung gas. Ini momennya momen sell ya teman ya. Momennya momen sell. Oke, kita langsung lanjut entry teman-teman. Oke, ini sementara dana saya $109 ya, atau 1.090.000. Saya langsung ajarkan full margin ya teman, langsung aja saya full margin. Kalau 1 juta bisa kata 0,4, langsung aja ya teman-teman, sell. Apakah full margin? Oh, masih belum teman-teman, masih belum. Kita tambah lagi, apakah bisa? Bisa. Oke, sudah ya teman-teman ya, ini sudah full margin, karena kita lihat margin bebas ini sisanya hanya ini. Nah, sisanya hanya ini $5
ini ya dan berjalan seterusnya, ini tidak bisa mengeluarkan order lagi. Ketika sudah tidak bisa mengeluarkan order lagi, itu dinamakan full margin. Oke, ini lanjut kita lihat, pantau lagi. Langsung kita, ini sudah terpasang ya teman-teman ya, ordernya ya. Ini sudah terpasang order sell. Lanjut kita berikan garis TP ya teman. Garis TP nya sampai mana? Kita lihat di M5. Sebatas ini ya teman-teman ya, sebatas ini aja, nggak usah panjang-panjang. Oke, kita langsung 79009, kita lanjut kasih 79009, kita kasih garis TP ya teman-teman ya, 79009. Oke, kita sudah kasih garis TP warna hijau ini ya teman ya. Ini sebatas ini, ketika candle ini yang sedang berjalan ini menembus atau menyentuh garis hijau ini ya, ini. Nah, kalau sudah menyentuh, artinya saya sudah mendapatkan profit dari ini. Oke, kita lihat sama-sama ya teman-teman ya. Oke, ini langsung impulsif banget teman-teman, langsung agresif, dia langsung bergerak menuju garis TP saya. Oke, ini video ini langsung live market ya teman-teman ya, langsung video pembuktian. Saya tidak panjang lebar omong ya teman-teman, tidak omong kosong, langsung saya berikan penjelasannya, serta langsung saya mengeksekusinya secara live market. Oke, kita tunggu aja ya teman-teman ya, kita tunggu, kita buktikan sama-sama apakah di yang namanya candle outset bar atau inset bar itu tidak bisa dijadikan peluang untuk mencari momen profit. Katanya para trader lain itu, wah, itu adalah market yang lagi istirahat gitu katanya. Jadi katanya artinya kalau market istirahat, dia itu tidak bertrading di situ, karena ya katanya sih lagi istirahat ya, tidak bergerak gitu loh. Tapi ya nggak mungkin lah, walaupun namanya outset bar inset bar ya tetap aja dia menjadikan candle terbarunya di dalamnya itulah. Tapi tanda kutip hanya sebatas di daerah sini aja teman-teman. Untuk mencari profitnya itu hanya sebatas di area ini sama ini teman-teman, nggak panjang-panjang. Oke, kita langsung lihat sendiri aja ya teman-teman ya. Ini adalah buktinya. Ini ada satu candle yang hampir mau menabrak garis hijau ini. Nah, oke, kita saksikan sama-sama teman-teman, apakah ini akan memberikan profit atau justru akan berputar balik untuk menjempolkan dana saya. Oke, kita langsung saksikan aja sama-sama ya teman-teman ya. Ini adalah video bukti realnya, live tradingnya ini pada hari Senin tanggal 27 April ya 2026. Sekarang saya ini lagi live market di instrumen BTC USD ya teman-teman ya. Sekarang jam 11.35, setengah 12-an hari Senin ya teman-teman ya, pada saat ini ya teman-teman ya. Kita perhatikan sama-sama aja, kenapa kok saya bertradingnya di perkenalkan dulu ya sebelumnya teman-teman ya. Saya adalah tipe trader yang tipenya jenisnya adalah trader scalping teman-teman, yang mencari peluangnya itu di frame kecil. Karena apa? Saya dari awal
video dari awal saya menjelaskan ke teman-teman, saya menuntun ke semua teman-teman para trader pemula ya khususnya ya, bahwasanya jangan berkecil hati ketika kita akan melakukan atau memulai bisnis ini ya, bahwasanya banyak orang-orang menilai, banyak orang-orang trader sana itu mengatakan, oh bisnis itu harus bermodalkan besar. Bisnis ini tuh kalau tidak bermodalkan besar, minim paling katakanlah katanya sih ya, minim paling enggak jutaan, bahkan ratusan juta, puluhan juta ya teman-teman ya, itu percuma, nggak akan bisa, ketahanannya itu nggak kuat. Kalau bagi yang analisanya nggak paham ya, intinya itu gini loh teman-teman, modal kecil dan modal gede, coba deh modal gede tapi full margin ya, full margin loh teman-teman ya. Ini saya mengajari, menuntun teman-teman semua itu mengajarkan full margin, langsung kita mencari cuannya itu sebanyak-banyaknya, kalau bisa itu bisa 100% dalam waktu hitungan hari ya teman-teman ya. Oke, jadi ini kita saksikan sama-sama. Ini terbentuk seperti ini. Jangan takut teman-teman, karena apa? Pasti dia akan turun kembali. Karena apa? Memang pada tren untuk saat ini dia itu harus menjawab ini dulu. Dia itu harus menjawab ini dulu, harus ditembus dulu untuk apakah dia akan melanjutkan ke atas atau ke bawah. Ini harus dijawab dulu, paling tidak itu di sweep dengan shadow gitu teman-teman ceritanya. Oke, sedikit lagi akan menyentuh teman-teman. Pada intinya itu seperti ini loh teman-teman. Ada orang yang mengatakan harus modal besar, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Pada intinya itu seperti ini teman, itu sama aja teman-teman, sama aja. Coba deh, itu hanya masalah ketahanan aja. Coba deh, ayo, berani nggak modal besar tapi dia full margin? Efeknya akan sama aja teman-teman dengan modal kecil tapi full margin. Yang membedakan itu nanti hasilnya, tapi untuk lossnya itu sama aja. Ketika misalkan modalnya miliaran ya, tapi dia nganalisanya nggak bisa, terus harus sama full margin loh ya. Analisanya nggak bisa, dia full margin. Yang namanya grafik, apalagi itu tahu kalau ada trader yang modalnya besar dan kemudian dia itu nganalisanya keliru lagi. Nah, namanya grafik itu dia itu bisa mengidentifikasi teman-teman. Dia itu bisa ngecek, ada trader yang modalnya gede banget, miliaran, dan analisisnya salah juga. Nah, itu makanan bagi para broker teman-teman. Makanan empuk sekali, modalnya miliaran. Terus ketika full marginnya itu langsung SL semua, kena SL semua misalkan ya, kena loss semua katakan. Nah kan artinya yaitu orang jatuhnya ya seperti itu, akhirnya mengklaim ketika dia mempunyai modal besar itu disemuahkan ya, kekayaannya disemuahkan misalnya. Dia dengan PD-nya sudah profit ya teman-teman ya, sudah menyentuh garis TP semua di sini. Oke, sudah hilang garis TP-nya, kita lihat sama-sama sudah bertambah berapa. Oke, ini tadi saya modalnya ada sementara tadi 109 ya, profitnya 175, berarti artinya saya mendapatkan sekitar 73 ya, saya mendapatkan $73 atau setara
730.000. Oke, saya trading hanya beberapa menit sudah mendapatkan 730.000 bermodalkan 1 juta, hanya hitungan menit mendapatkan ini semua ya teman-teman ya. Oke, nah itu tadi teman-teman ya, bahwasanya kalau misalkan dia yang terpenting itu analisanya itu benar teman. Ketika analisa kita benar, walaupun modalnya gede, oke, nggak masalah, fun-fun aja lah. Di sini saya dari awal mengajarkan dan menuntun kepada teman-teman semua bahwasanya jangan berkecil hati, bahwasanya kegiatan berbisnis semacam ini, berbisnis di perdagangan future market ini bisa dilakukan dengan modal kecil dan dapat dilakukan di semua elemen masyarakat seperti saya ini ya teman-teman ya. Saya ya juga termasuk masyarakat kecil, tergolong masyarakat kecil yang hanya bisa bermodalkan hanya ratusan ribu. Saya berkali-kali kepada teman-teman, modal itu nggak perlu besar-besar. Nanti teman-teman, kalau kita sudah pandai, kalau kita sudah mahir katakanlah, nggak apa-apa, dikit demi sedikit nanti naikkan modalnya, tapi dengan syarat kita harus benar-benar ngerti dulu semuanya. Oke, ini mudah-mudahan bisa memberikan motivasi pada teman-teman semua. Ini sudah 21 menit, sudah sangat lama durasinya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi kepada semua masyarakat, khususnya negara Indonesia ya, bahwasanya berdagang di future market, bisnis di future market itu tidak melulu dilakukan oleh orang kaya-kaya, bahkan seperti kita ini yang hanya masyarakat kecil, mempunyai uang sedikit, jangan berkecil hati. Kita bisa sama seperti orang-orang kaya-kaya itu. Biasanya kalau kita memikirkan bisnis seperti ini kan, pikiran kita kan, oh ini bisnisnya orang kaya-kaya. Tidak teman-teman, tidak. Sekarang itu sudah dipermudah semuanya. Jadi tinggal kita hanya mencari broker apa yang bisa didepositkan dengan modal ratusan ribu. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Semoga edukasi kali ini bermanfaat, menjadikan inspirasi kepada teman-teman semua supaya lebih berhati-hati untuk melakukan dan lebih giat belajar dengan sungguh-sungguh supaya antusiasme untuk kegiatan bertrading ini menjadi antusias. Bahwasanya yang dulu apabila ada yang broken di bisnis ini, nah analisa seperti inilah yang harus kalian tahu. Jangan memakai analisa, ya saya garis bawahi lagi ya teman-teman, jangan memakai analisa dengan alat indikator. Jangan sekali-sekali teman-teman, serius ini saya, karena apa saya berani mengatakan serius, karena alat indikator itu penciptanya kita itu tidak tahu maksudnya gitu loh teman-teman. Maksudnya jadi paling enggak, misalkan kita beli alat indikator ya, beli yang custom itu, dia menciptakan alat indikator ya hanya sebatas dia itu memberikan pengajaran itu secara garis besarnya aja teman-teman. Tapi pada intinya kalau alat indikator itu tidak seakurat kita harus menganalisa langsung ke grafiknya, langsung ke candlenya, langsung ke jadinya candle tersebut. Karena apa? Alat indikator itu adalah gerakannya itu adalah menyusul, hanya sebuah patokan saja. Nah, jadi kalau hanya pergerakannya itu menyusul, jadinya itu lebih dulu jadi candlenya daripada alat indikator, jadi tidak bisa dijadikan suatu patokan yang konkret. Oke, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini hanya sebatas untuk belajar bersama. Semoga menjadikan inspirasi bagi teman-teman semua masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.